Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Iya, jadi, saya berharap kita semua tetap, berada dalam kesehatan yang baik, tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa kembali ke pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini ya. Sebelum kita belajar, saya harapkan kalian bisa berdoa dulu masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, cukup? Untuk mengawali pertemuan pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini ya, jadi kita pembelajaran tetap berjalan seperti biasa meskipun saat ini keadaannya di kelas 9 itu sedang dilaksanakan ujian sekolah. Tidak apa-apa ya karena, angkatan kelas 7 dan kelas 8 itu tidak ada hambatan gitu untuk tetap melangsungkan pembelajaran. Ya, sebelum kita masuk ke pembelajaran ada yang mau saya sampaikan yaitu evaluasi ya. Evaluasi terkait tugas yang sudah saya sampaikan, yaitu tentang membuat surat resmi atau surat dinas ya. Untuk pembuatan suratnya sampai hari ini masih saya tunggu ya, anak-anak Ibu, dari kelas 7F sampai 7K, hari ini kalau bisa diantar tugasnya ke sekolah sampai pukul, 12 siang. Adapun beberapa kendala apabila kalian tidak dapat mengantar ya, kalian harus hubungi saya secara pribadi dan, nanti akan saya berikan solusinya seperti apa yang bagi tidak bisa mengantar ya, harus konfirmasi. Jangan sampai bilang, "Bu, saya tidak ada yang mengantar, mohon maaf." Bukan saya tidak mau mengerti ya, akan tetapi tugas ini sudah diberikan sejak Selasa lalu. Kalau kalian punya permasalahan seperti itu, harusnya kalian konfirmasi ke saya. Jadi saya bisa kasih tahu solusinya seperti apa. Jangan baru bilang hari ini misalnya, terus kemarin apa yang dilakukan untuk menyelesaikan, masalah tersebut gitu kan. Jadi kan harusnya konfirmasi ya. Saya tidak akan mempersulit kalau kalian membuka komunikasi dengan saya, karena itu yang saya tunggu ya. Kita ini kan sama-sama baru ya. Maksud saya itu kalian itu siswa baru di kelas 7 SMP, 15, saya juga. Kita belum saling kenal. Nah, otomatis saya akan lebih senang kalau kalian bisa bilang atau konfirmasi ke saya atas apapun kendala yang kalian dapatkan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mengapresiasi kepada kalian semua yang telah, berusaha mengumpulkan surat tugas, maksudnya tugas surat itu ke sekolah ya, dengan, usaha apapun, terutama sekali adalah niatnya yang saya nilai. Jadi kalian nggak perlu takut ini salah, ini benar, yang penting itu kemauan. Karena di zaman pandemi seperti ini, anak-anak sekolah itu punya kemauan belajar yang menurun, makanya bagi siapa saja yang masih semangat sampai hari ini itu saya sangat apresiasi sekali, ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, insya Allah saya rasa saya sudah menyertakan instruksi ya, instruksi maksudnya, yang jelas terhadap tugas yang harus kalian lakukan. Jadi kalau bisa literasi atau baca dulu yang maksimal sebelum bertanya. Lalu tidak melakukan tugas dengan seenaknya sendiri. Dalam artian saya punya ketentuan. Ketentuan tersebut harus dilakukan dan apabila terjadi kendala, konfirmasi. Kenapa sih saya suruh pakai kertas HVS yang nggak ada garisnya? Karena surat resmi itu kan ceritanya dicetak secara digital, ya kan? Saya tidak ingin memberatkan kalian mencetak surat dengan printer ya, karena pasti ada saja di antara kita ini yang, terbatas dari segi fasilitas dan media. Makanya saya suruh pakai tulis tangan saja. Kenapa Bu nggak langsung yang pakai kertas double folio? Supaya melatih kerapian sendiri ya. Silahkan tambahkan garis bantu kalau itu susah, karena saya juga buatnya pakai garis bantu. Saya membuat duluan juga saat saya memberikan tugas itu kepada kalian.
Memang yang saya buat tidak lengkap ya, tapi saya sudah masukkan instruksi yang lengkap, isinya apa saja sih yang harus dimasukkan di dalam surat yang kalian kerjakan, ya. Untuk tugas yang sudah saya ambil di kantor itu, saya suka logonya macam-macam ya, karena logonya ini kan berhubungan dengan kreativitas, jadi logonya ini sudah lumayan, ya, baguslah kalian gambarnya ya. Tapi yang saya nilai tidak hanya logo, tetapi juga ada, pembuka surat serta kelengkapan-kelengkapannya itu ya. Mungkin itu saja evaluasinya, tolong untuk jangan sampai membuat tugas itu dengan kemauannya sendiri, karena selalu ada ketentuannya, ya. Tidak bikin tugasnya dengan seenak dirinya sendiri. Baik, terima kasih. Mungkin itu evaluasi pembelajaran sebelumnya. Maaf karena telah menyita waktu. Saya juga berharap video ini nggak lama ya. Karena hari ini kita akan masuk ke bab 8. Yeay, bab 8. Bab 8 itu, maaf ini layarnya saya ada di sini ya, jadi saya lihat ke arah sini. Bab 8 kita masuk ke literasi buku fiksi dan non-fiksi. Saya akan share screen. Adanya di sini sebentar. Iya, tidak lama ya. Jadi untuk bab 8 atau bab terakhir kita di kelas 7 yang insya Allah akan kita tempuh sampai ke sebelum eh, ujian akhir semester atau ujian kenaikan kelas ya. Ini bab terakhir. Literasi buku fiksi dan non-fiksi. Silakan dicermati. Iya. Untuk bab 8 ini kita masuk ke literasi buku fiksi dan non-fiksi. Boleh sambil, melihat ke buku paket atau LKS-nya ya. Sebentar, Tresium. Saya agak-agak bingung. Oh sebentar, saya exit stop share dulu. Baik, saya lanjutkan kembali ya. Kita share screen. Di sini bab 8. Share. Ya. Tujuan pembelajaran dari bab 8 ya, inti yang akan kita lakukan dalam pembelajaran bab 8 adalah 1. Memahami unsur buku fiksi dan buku non-fiksi. Yang kedua, menjelaskan isi buku fiksi dan non-fiksi. Nah, di sini saya minta kalian untuk dapat mencerna di dalam pikirannya bahwa yang akan kita lakukan nanti adalah lebih kepada proses literasi ya, nama juga literasi buku fiksi dan non-fiksi. Literasi artinya membaca, jadi kalian harus pastikan, oh nanti habis ini berarti saya harus membaca, seperti itu ya. Berikutnya literasi. Literasi itu apa sih? Nah ini yang sering saya minta, literasilah baik-baik. Literasi itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah yang pertama, kemampuan menulis dan membaca. Ada annotated. Lalu yang kedua, sebentar, close dulu ini. Ya. Adalah kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup. Lalu yang ketiga, pengetahuan atau keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu. Di sini kalau daripada kalian bingung ya, kita ambil intinya saja bahwa literasi itu adalah sebuah kegiatan yang melingkupi kegiatan menulis dan membaca. Dalam kecakapan hidup di zaman sekarang, literasi itu mutlak diperlukan. Kenapa? Agar kita dapat memperoleh informasi dengan baik dan dapat kita teruskan juga informasi tersebut secara utuh ya. Dalam hal ini bisa kalian lakukan untuk belajar. Jadi kalau kalian belajar untuk ulangan, itu sama. Itu adalah proses kalian menyerap pengetahuan, lalu kalian dapat salurkan pengetahuan tersebut misalnya dalam mengerjakan ulangan harian atau ujian, seperti itu ya. Literasi tidak hanya sekedar membaca, tetapi menangkap informasi. Makanya kalau saya kasih tulisan, instruksi tugas, jangan ditanya lagi, kerjakannya di mana Bu? Itu berarti kalian tidak literasi. Saya nggak masalah ya ditanya seperti itu, akan tetapi itu pertanyaan yang sangat mendasar. Bagaimana sih saya memberi tugas kalau saya tidak menyertakan cara mengerjakannya? Kan tidak mungkin ya.
maka hal tersebut kalian tidak perlu tanyakan, cukup dibaca saja. Kecuali kata-kata saya ada yang tidak dipahami, baru boleh kalian tanyakan kembali ya. Misalnya pakai kertas apa Bu? Kumpulnya kapan Bu terakhir? Nah itu kan yang sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya jelaskan ya. Jadi tolong dirinya sendiri itu yang memulai untuk bisa literasi. Lanjut kita ke fiksi dan non-fiksi, lebih kepada kategori buku yang akan kita literasi atau yang akan kita baca ya. Jenis buku berdasarkan isi ya, jadi fiksi dan non-fiksi itu adalah jenis buku berdasarkan isi. Yang pertama adalah jenis buku fiksi dan yang kedua adalah non-fiksi. Kita ke fiksi dulu. Fiksi ya, silakan bisa dibaca, adalah genre cerita yang berasal dari imajinasi. Dengan kata lain bukan berdasarkan kenyataan. Saya lanjut aja dulu ya. Kebenaran dalam fiksi tidak harus sejalan dengan kebenaran yang berlaku di dunia nyata. Genre fiksi ini berkembang adalah karena pentingnya bagi kita ya atau di generasi-generasi sebelum kita untuk menyampaikan apa yang berada dalam perasaannya, seperti itu untuk mencurahkan isi perasaannya ke dalam bentuk tulisan. Oleh karena itu sekarang berkembang tulisan-tulisan fiksi antara lain misalnya yang kalian tahu ya novel atau cerpen seperti itu dan itu murni berasal dari imajinasi penulis ya. Adapun karya fiksi lain itu misalnya puisi juga sama ya, berdasarkan hasil imajiner atau imajinasi si penulis hingga melahirkan karya berupa fiksi. Hanya berasal dari pikiran si penulis seperti itu. Itu kalau mau disebut fiksi. Intinya kata kuncinya ada pada kata tidak berdasarkan kenyataan ya. Ingat, fiksi itu tidak berdasarkan kenyataan. Kita lanjut. Nah, yang termasuk dalam kategori buku fiksi adalah buku-buku berupa karya sastra yang bersifat menghibur pembaca. Nah, makanya kalau kalian mencari hiburan dalam bentuk karya sastra tertulis, kalian akan mencari buku-buku ini ya, novel, komik, komik yang berkembang ya, sudah ya, cerita pendek maupun dongeng dan lain-lain ya, yang mana kebenarannya itu tidak dapat dipastikan. Karena apa? Hanya berasal dari imajinasi si penulis. Novel misalnya, ini misalnya ibu pengen bikin cerita tentang, perjalanan hidup ibu nih, tapi ibu bikinnya dalam bentuk cerita gitu. Nah, jadi berarti di situ ibu telah membuat sebuah cerita fiksi ya. Dan saya yakin kalian pasti juga sangat tidak asing dengan istilah novel, komik, cerita pendek dan dongeng ya. Nanti kita bisa lihat perbedaannya dengan non fiksi. Lanjut, unsur buku fiksi. Nah, di sini yang harus kita pelajari juga adalah tentang unsur buku fiksi. Buku fiksi maupun buku non-fiksi nantinya tetap akan tersusun secara fisik oleh halaman, judul, ada kata pengantar, daftar isi, isi cerita yang tersusun dalam tiap bab, yang di dalamnya mengandung unsur intrinsik. Nah, kenapa dipakaikan unsur intrinsik di dalam buku fiksi? Karena buku fiksi pastilah berupa cerita ya, cerita-cerita yang berasal dari dunia sastra atau fiksi itu sendiri. Misalnya kalian pernah nonton sinetron mungkin ya, di sinetron itu kan itu berasal dari imajinasi sutradaranya misalnya, di dalamnya ada tokoh, ada tema, ada penokohan ada latar, ada amanat dan seterusnya. Makanya kalau buku fiksi itu unsurnya adalah unsur intrinsik ya, dan biasanya diakhiri dengan profil penulis pada akhir buku. Nah, di sini kalian sering baca buku tidak? Saya tidak meminta untuk wajib baca buku yang buku pelajaran gitu, enggak ya, tapi kalian juga bisa selingi dengan membaca buku-buku ringan seperti yang sudah saya sebutkan tadi, novel, atau kalian lebih suka komik, nggak masalah ya dibaca saja asalkan kalau bisa carilah cerita-cerita atau komik yang memberikan unsur pendidikan atau edukasi ya. Jangan sampai membaca buku yang tidak sesuai usia kalian. Bukan tidak boleh, tapi belum waktunya. Kalau misalnya suka Doraemon gitu ya, suka Naruto, nggak apa-apa, nggak masalah. Karena itu komik yang beredar di dunia anak-anak, di dunia kalian nggak masalah. Tapi mungkin yang perempuan
suka gitu sama Wattpad gitu ya, tahu kan aplikasi Wattpad menulis cerita fiksi dalam Wattpad gitu ya. Mungkin familiar dengan Wattpad, sering nulis di Wattpad atau suka baca-baca fanfiction ya dari idola-idola K-pop-nya mungkin ada di Wattpad, bisa juga nggak masalah. Mulailah membaca, bacalah apapun jenis bukunya tidak masalah ya. Contoh buku fiksi. Maaf ini kalau ketutup ini ya, ya ke sini aja. Contoh buku fiksi. Nah, The Symphony of Love, sebuah novel fanfiction ya, mungkin kalau bagi yang familiar dengan Korean pop ya, BTS X EXO, X Red Velvet, ini nggak masalah. Ini bersumber dari imajinasi si penulisnya. Mungkin dia suka nih sama ketiga idol itu ya, boy band dan girl band itu dan dia buat ceritanya ke dalam bentuk cerita. Tidak masalah ya. Ini adalah bentuk dia mampu menuliskan apa yang dia baca, apa yang dia rasakan ke dalam bentuk tulisan dan ini adalah sebuah prestasi. Kalian jangan malu. Baru bisa nulis fanfiction, Bu, nggak apa-apa, nggak masalah. Mulailah dari hal yang kecil. Kemudian Mariposa, ini saya nggak tahu sih ya cerita tentang apa, cuman ini dulu saya taunya di kalangan anak SMP ini, apa sih namanya, tenar, famous lah ya, terkenal karena ini sudah difilmkan bahkan ya. Saya kurang tahu tentang apa, cuma Mariposa ini cukup terkenal ya. Dan ini juga dilahirkan dari Wattpad, setelah dibaca 60 juta kali di Wattpad. Nah bagus kan berarti ya, ada banyak platform atau aplikasi yang memungkinkan kalian bisa menulis. Nah, karena kalian mungkin punya hobi menulis, bisa kalian salurkan di sana. Ini contoh buku fiksi ya, karena ini nggak mungkin terjadi beneran ya gitu ya. Contoh lain ada, ini kalau yang cowok mungkin taunya Attack on Titan ya, nggak masalah. Jadi untuk Attack on Titan sendiri selain ada komik, sebenarnya dia ada novel juga ya. Ini mungkin lebih familiar buat kalian, lalu ada Harry Potter. Kebetulan kalau Harry Potter sih saya suka sekali ya Harry Potter ini. Sudah saya baca juga novelnya. Mmm adalah bentuk-bentuk cerita fiksi yang tidak beneran terjadi di dunia nyata. Nggak mungkin kan kita punya Titan di dunia ini ya, nanti hancur lagi bumi kita ya. Ceritanya saja ataupun dunia dengan magis atau sihir yang ada di cerita Harry Potter. Ini fiksi ya, tidak benar-benar terjadi. Mohon maaf mungkin kalau terlalu cepat penjelasannya, jadi saya lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita ke non fiksi. Berbanding terbalik ya dengan fiksi, yaitu non-fiksi. Artinya buku-buku yang termasuk dalam non-fiksi ini menawarkan informasi, pengetahuan faktual atau fakta ya, yang dapat memperluas pengetahuan pembaca. Buku ini ditulis sesuai fakta yang benar-benar terjadi karena telah melalui proses pengamatan atau penelitian yang dapat dibuktikan secara keilmuan atau ilmiah. Jadi kalau mau bikin buku non-fiksi ya, nggak boleh sembarangan, tidak seperti fiksi yang murni muncul dari imajinasi penulis. Tapi kalau non-fiksi, wajib melalui pengamatan atau penelitian atau hal-hal yang bersifat pasti ya, karena dia itu benar-benar terjadi atau benar-benar fakta yang tak terbantahkan gitu ya, yang ada di dalam buku tersebut. Hati-hati ya perbedaannya. Unsur buku non-fiksi. Nah, dia berbeda pastinya dengan fiksi ya unsurnya. Antara lain pasti ini secara umum tadi sudah saya sampaikan, ada sampul depan itu pastilah ya. Lalu ada kata pengantar, daftar isi. Nomor 4, isi buku dalam bab dan subbab atau rincian. Nanti bab 1 tentang bumi misalnya. Lalu subbabnya itu ada membahas air, manusia, tumbuhan, dan segala macam. Itu subbab namanya ya. Isi buku dalam bab dan subbab serta rincian. Lalu ada glosarium, indeks, dan daftar pustaka. Untuk glosarium, indeks, daftar pustaka itu nanti saja dipikirkannya. Nanti ke depannya yang saya tambahkan lagi biar kalian nggak pusing ya. Ini intinya kalau dia memuat unsur seperti ini, dia disebut buku non fiksi ya. Sebentar saya. Berikutnya buku non fiksi. Yang termasuk dalam kategori buku non fiksi adalah buku-buku pengetahuan, buku-buku yang kalau kita baca itu fungsinya untuk kita mengetahui sesuatu ya, yang tadinya kita tidak tahu. Nah, beda dengan fiksi tadi. Fiksi tadi untuk apa? Menghibur ya.
Contoh buku pelajaran, kalian sudah akrab banget nih dengan buku pelajaran ya, buku yang kalian punya. Kemudian ensiklopedia, kamus, jurnal ilmiah, dokumenter, mungkin foto-foto atau, tentang lapisan bumi gitu ya, skripsi, tesis, dan lain-lain. Dan ini ada banyak ya, nggak cuma terbatas dari apa yang saya tuliskan, ini ada banyak. Pokoknya apa saja yang melewati berbagai macam penelitian atau pengamatan, itu jatuhnya ke dalam buku non-fiksi. Nggak boleh ada yang berupa cerita kalau dia adalah buku non-fiksi ya. Contoh buku non-fiksi. Nah, terampil menulis surat. Kalau misalnya kita pingin gimana ya caranya nulis surat yang benar gitu. Nah, ini bukunya contohnya ya. Di dalamnya nggak ada cerita-cerita seperti dongeng atau cerpen, nggak ada. Jadi disampaikannya pun dengan bahasa yang baku dan punya, sistem aturan sendiri ya. Nggak bisa ditulis per paragraf atau per bab dengan konflik itu nggak bisa, tapi dia harus, baku ya. Memberikan ilmu buat kita saat kita membacanya. Lalu ini adalah contoh buku biografi dari tentang almarhum Pak B.J. Habibie ya, tentang kisah perjuangan dan inspirasi. Ini disebut non-fiksi juga karena menggambarkan perjalanan hidup dari seorang B.J. Habibie, tokoh legendarisnya Indonesia ya. Google aja kalau nggak tahu siapa beliau, keterlaluan itu kalau nggak tahu. Lalu misalnya ini untuk yang muslim, panduan pintar sholat sesuai tuntunan Rasulullah. Ini juga termasuk buku non-fiksi ya, karena pasti yang membuatnya atau yang menyusunnya telah mengambil dari berbagai sumber yang benar. Jadi kalau kita baca buku panduan pintar sholat ini kita nggak salah kan ya. Nggak boleh sembarangan buat buku kalau non-fiksi ya, karena harus memuat kebenaran-kebenaran. Nanti orang salah, ikuti kita salah kalau kita salah bikin buku non-fiksi, kan nggak boleh ya. Lalu contoh yang lain adalah IPS. Nah, buku paket ini ya. Mungkin kalian pakai atau nggak pakai saya tidak tahu, yang jelas saya pernah lihat ini dipakai di sekolahan ya. Buku IPS SMP MTS kelas 7. Ini buku non-fiksi juga karena pasti juga telah disusun oleh orang-orang yang ahli di bidang IPS ya. Nggak mungkin kayak ibu guru BINDO bikin buku IPS itu nggak bisa. Nanti nggak percaya orang isinya IPS-nya berarti bohong gitu, nggak boleh ya. Lalu atlas. Nah, tahu atlas kan? Masih familiar nggak sih anak sekarang sama atlas? Masih lah ya. IPS hubungannya dengan atlas juga yaitu peta dunia atau peta daerah ya. Atlas super lengkap Indonesia dan dunia. Ini juga nggak mungkin bohongan, bukan fiksi ya. Maka buku atlas ini pastilah buku non fiksi. Nah, itu mungkin. Nah, nih, apakah sekarang kamu sudah tahu apa perbedaan antara buku fiksi dan non fiksi? Nah, pertanyaan itu akan kembali ke diri kamu sendiri setelah melihat apa yang sudah saya jelaskan dan saya harap sejauh ini kita sudah bisa melihat batasannya di mana. Batasan fiksi dan non fiksi itu tadi ya. Setelah ini kalian silakan cek. Oh, dia muter ya Mas ya. Tugas. Nah, sekarang silakan klik link ya atau tautan yang saya sertakan di kotak deskripsi atau kalau orang YouTuber bilang in description box gitu ya. Dan kalian akan melihat link di sana untuk mengerjakan tugasnya. Kalian akan menentukan termasuk jenis fiksi atau non fiksi kah, contoh-contoh cover buku atau sampul buku yang saya berikan. Nanti tinggal ada gambar gitu cover-nya misalnya Naruto gitu ya. Kalian tinggal pilih ini non fiksi atau fiksi kayak gitu. Nah, kalian tinggal pilih aja. Di sini untuk membuktikan apakah kalian memahami apa yang saya jelaskan. Ingat ya, fiksi tadi apa, non fiksi tadi apa. Boleh diulang kembali videonya untuk bisa lebih paham. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Memang nggak usah panjang-panjang ya, dan karena bab 8 ini menurut saya memang yang nggak mesti punya aturan yang banyak atau gimana, yang jelas muatan pengetahuannya tetap harus ada, yaitu kalian akan familiar dan lebih mengenali buku lebih mendalam ya. Baik itu saja yang bisa saya sampaikan, saya stop share dulu. Silakan kalian melihat ke kotak deskripsinya. Saya akhiri sampai di sini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.